Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, tahapan pemilu maupun pilkada memang telah usai. Namun tentunya tugas-tugas KPU tidak begitu saja berakhir. Dan kemudian lantas apa saja yang akan dilakukan oleh KPU? Nah, kita akan berbincang bersama Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Klaten, Bapak Muhammad Ansori. Iya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Sehat, Bintang. Bapak? Alhamdulillah, seger Alhamdulillah. waras. Baik, Alhamdulillah. Nah, Pak Ansori, tahapan pemilihan kan sudah selesai ya, Pak Iya, ya. Dan kemudian KPU sebagai lembaga negara yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menjalankan dan mengawal segala hal terkait teknis pemilu, iya, tentunya memiliki kewajiban lain ya, iya, Pak ya, iya, di luar tahapan yang telah ditentukan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, eh, dapat kami informasikan kemarin iya, bahwa KPU Klaten telah berhasil memborong penghargaan ya Pak ya untuk evaluasi kemarin ya. Ada perencanaan penganggaran pemilihan tahun 2024, kemudian ada juga pembinaan dan pengelolaan badan ad hoc terbaik iya, ketiga, kemudian penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024 itu terbaik pertama, kemudian sosialisasi dan pendidikan pemilih terfavorit pemilihan tahun 2024 ini terbaik kedua. Nah, selain itu juga ada nih Parhubmas nih, iya, divisinya Bapak Muhammad Ansori nih ya, terbaik kedua semuanya untuk kategori podcast ya Pak ya, podcast teraktif, kemudian ada juga sosialisasi terinovatif, kemudian juga kategori media sosial teraktif ya. iya, Jadi kerja kemarin kita luar biasa ya Pak ya. iya. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah, mendapatkan iya, iya. penghargaan. Nah, itu kan ketika tahapan gitu Pak Nge. Nah, Nah, setelah itu Pak, nah setelah tahapan selesai dilaksanakan, kemudian evaluasi juga telah iya, diikuti dan juga diselenggarakan. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya yang mungkin banyak dilontarkan oleh teman pemilih dan iya. juga tetangga, mungkin orang-orang terdekat kita, Pak. Apa yang dilakukan KPU setelah pemilu dan pemilihan serentak usai, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak Ya, iya. Ansori. Yang pertama, mungkin karena kali ini rezim pemilunya agak berbeda dengan sebelumnya, Mbak. Ya. Kalau dulu kan bupati sendiri, gubernur sendiri, terus kemudian DPR RI sendiri, DPRD sendiri. Nah sekarang adanya pemilu serentak ini kan ada beberapa waktu jeda ya. Jadi paling tidak ada 1-2 tahun lah jeda. Memang banyak pertanyaan ke kita, nah kira-kira KPU kalau tidak ada tahapan mau ngapain gitu kan. Betul. Jadi gini yang perlu kita jelaskan adalah em, menyambung apa yang sudah saya sampaikan di periode atau episode sebelumnya. Ya, betul episode Ada sebelumnya. 3 hal yang melekat di KPU sebetulnya Mbak. Secara keseluruhan mulai dari KPU RI, provinsi maupun apalagi Kabupaten tadi kota. kabupaten. Yang pertama tugas, wewenang dan kewajiban. Dari 3 hal ini dapat kita kelompokkan ke 2 hal. Yang pertama adalah tugas, wewenang, kewajiban yang terkait dengan tahapan. Dan banyak kan kita ketika tahapan kan kita mulai pendataan pemilih, Betul, terus pendataan. kemudian pendataan apa peserta pemilu, terus kemudian sosialisasi dari awal gitu. Terus kemudian pembentukan badan ad hoc dan seterusnya, Ya. sehingga bukan seolah-olah gitu, serasa memang pemilu ini atau KPU pada tahapan pemilu betul-betul bekerja tanpa jeda itu kan. Betul, ya. Ya, dan tidak hanya tanpa jeda secara ritme, secara waktu, tapi juga melibatkan banyak pihak. Ya. Ya, baik stakeholder di pemerintahan, di kelembagaan, tapi juga masyarakat secara luas. Apalagi kita di Klaten ya, dengan ya kalau di beberapa tahun terakhir ini kan pemilih kita di antara 900.000 sekian sampai 1 jutaan lah. Artinya paling tidak ada ratusan orang yang terlibat secara langsung, sehingga masyarakat tahu betul bagaimana kerja KPU gitu Betul. kan. Akan tapi ada hal kedua yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu, yaitu
terkait kerja-kerja KPU yang non tahapan. Di luar tahapan. Nggih. Karena kan di luar tahapan ini sekali lagi banyak internal. Yang kedua mungkin secara soposnya agak berbeda. Di luar tahapan ini kalau saya mencatat paling tidak ada 3. Yang pertama, bagaimana KPU tetap menjaga, merapikan, mengarsipkan seluruh dokumentasi kepemiluan. Kita tahu bahwa dokumentasi pemilu itu kan sesuatu yang selalu dibutuhkan masyarakat, baik untuk kepentingan kepemiluan sendiri atau untuk kepentingan kepentingan lainnya. Jadi ya sama kebanyakan kantor sebetulnya kita melakukan pengarsipan, pendokumentasian, perapian dan surat menyurat, dan itu sifatnya administratif sehingga masyarakat di luar KPU mungkin tidak begitu ngeh karena tidak tahu secara langsung dan tidak terlibat. Terus yang kedua adalah kita tetap mengawal data pemilih, apalagi isu yang sedang berkembang kali ini bukan mungkin tidak sekedar isu, kayaknya sudah mengerucut bahwa kita nanti akan terus melakukan pemeliharaan terhadap data pemilih. Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan. Ya, jadi baik tahapan maupun non tahapan kan memang pemilih kan fluktuatif kan, naik turun terus, dan ini menjadi penting karena perubahan pemilih ini nanti efeknya banyak, Pak. Yang pertama tentu terhadap data itu sendiri yang berefek nanti ke persentase, karena ternyata kemarin banyak masukan tinggi rendahnya persentase masyarakat dalam menyalurkan hak pilih itu kadang-kadang bukan hanya karena dia tidak mau datang ke TPS, tapi memang tidak bisa datang ke TPS karena banyak faktor, sudah meninggal tapi secara administratif tercatat, pindah tempat tinggal dan seterusnya. Nah ini terus kita kawal, artinya ketika nanti tahapan pemilu itu masuk, data kita lebih siap, dan nanti efek baiknya adalah ke persentase. Dan yang ketiga, dan ini nanti juga akan banyak melibatkan banyak pihak, itu adalah sosialisasi terutama pendidikan pemilihnya, Mbak. Jadi kalau pendidikan pemilih itu lebih luas dari sekedar sosialisasi. Kalau sosialisasi kan kita hanya sekedar menyampaikan informasi tanggal sekian, hari ini, jam sekian nanti akan ada pemilu. Terus kemudian untuk memilih syaratnya A, B, C, D, itu kan sosialisasi. Tapi pendidikan memilih apalagi non tahapan ini kan menjadi sangat penting agar nanti ketika tahapan pemilihan masuk, pemilih itu sudah siap dalam artian dia bukan hanya tahu bagaimana caranya memilih, bukan hanya tahu di mana dia memilih, apa syarat-syarat jadi pemilih dan seterusnya, tapi pemilih sudah mulai sadar ketika saya memilih, apa tujuan saya memilih, apa manfaat saya memilih, bahkan apa resiko ketika saya memilih, gitu ya. Resiko baik atau resiko yang baik, ya. Artinya nanti ketika masyarakat itu sudah pada poin kesadaran memilih, maka memilihnya itu sadar. Jadi ketika saya memilih pasangan calon A, oh saya memilih karena Klaten mau dibawa kemana, 5 tahun ke depan, 45 tahun ke depan, atau 25 tahun ke depan lah, yang Klaten nanti akan ada Klaten bersinar itu kan di 2045. Nah, proses menuju masyarakat yang sadar memilih dan sadar terhadap pilihannya ini yang bisa kita maksimalkan justru pada non tahapan. Jadi itu nanti yang insya Allah akan kita lakukan lah, dan akan melibatkan banyak pihak nanti juga. Gitu. Berarti kan tujuan kita tidak hanya menciptakan pemilih yang FOMO ya Pak, kalau bahasanya sekarang ya Pak ya, FOMO ikut-ikutan saja ya. Tetapi mereka benar-benar sadar dan tahu mau apa, mau memilih siapa, seperti itu ya Pak ya. Tentunya dengan kesadaran untuk mencari tahu visi misi seperti itu, latar belakang calon seperti itu ya Pak ya. Jadi gini, belum lama ini kan
Klaten kan baru saja kita sama-sama mengadakan safari lah, sosialisasi hasil Pilkada 2024 ke 5 dapil. 5 dapil ya. Saya banyak mencatat beberapa hal, masukan, bahkan kritikan dari masyarakat. Yang kritikan pertama yang saya rangkum dari rangkaian itu adalah seolah-olah informasi kepemiluan itu hanya berhenti ketika beberapa hari setelah sudah tahu ini siapa pemenangnya gitu kan. Masyarakat kemudian menganggap pemilu sudah selesai gitu kan. Sehingga informasi kepemiluan selanjutnya kurang ngeh gitu kan. Lah, kritikan kedua, KPU pada saat itu juga terus kemudian memang secara tahapan memang berkurang. Sosialisasinya tidak seintensif sebelumnya gitu kan. Itu kritikan. Yang kedua, banyak pemilih, ini kritikan sekaligus masukan sekaligus mungkin curhatan masyarakat. Banyak pemilih yang kemarin mereka menyatakan bahwa mereka memilih itu karena banyak faktor. Salah satunya yang Mbak Vita sebutkan tadi, FOMO-nya, ikut-ikutan. Mereka tidak tahu, mungkin mereka tahu siapa paslonnya, sekedar nama, alamatnya, wajahnya gitu kan. Akan tapi visi misi terus program kerja Klaten mau dibawa kemana itu kan banyak yang kurang ngeh. Ini pengakuan mereka ketika kita safari gitu. Ya. Jadi masyarakat yang ikut-ikutan ini juga ya secara persentase partisipasi pemilih KPU terbantu, tapi secara kualitas hasil pemilih itu kita mungkin perlu melakukan ikhtiar lain, salah satunya melalui pendidikan pemilih. Terus yang ketiga, ada banyak permintaan. Yang pertama, ada beberapa guru sekolah yang kan bertanya kan, bagaimana sih kalau kita ngundang KPU gitu kan, karena sepengetahuan saya, nanti kalau ada hal yang keliru mohon diluruskan, di kurikulum 13 sekarang pakai kurikulum 13 atau Merdeka atau apa kayak kurang tahu kan. Di kurikulum pendidikan menengah atas itu kan ada tentang pelajaran kepemiluan, mulai dari pengertian, dasar-dasar, teknis. Ini kalau yang memberikan pengertian itu pelakunya langsung, dalam hal ini KPU kan mungkin anak-anak lebih mudah menerima karena KPU kan penyelenggara gitu kan. Terus selain itu juga banyak permintaan, boleh nggak sih kalau KPU diundang ke sekolah untuk sekedar memberikan pendidikan. Kita bahkan sangat welcome, bahkan kita menunggu momen-momen itu. Dan bagaimana teknisnya ya nanti berkirim surat secara langsung. Kapannya monggo, kita selama ada pemilu atau non pemilu, ada tahapan atau tidak ada tahapan, kita siap lah untuk bersama-sama dalam rangka itu melakukan rangkaian pendidikan politik. Ini saya yakin rangkaian panjang Pak, karena tujuan mulia kita adalah memberikan kesadaran bahwa memilih itu tidak hanya sekedar tahu siapa yang dipilih, tidak hanya sekedar tahu bagaimana memilih, tapi apa yang akan didapat dari hasil pilihan tersebut gitu. Jadi itu ada 3 hal yang nanti akan terus kita lakukan oleh KPU, meskipun karena non tahapan mungkin tidak banyak yang tahu tadi ya. Sehingga tidak aneh kalau ada pertanyaan pasca KPU ngapain gitu kan. Jadi ternyata teman pemilih banyak yang dilakukan KPU ya, di antaranya tadi adalah tentunya pengarsipan ya Pak ya, terus pendokumentasian, kemudian ada juga pemutakhiran data pemilih yang dinamakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, PDPB. Nah itu juga sekaligus sebagai ikhtiar dari kita ya, upaya untuk menyempurnakan data pemilih yang tentunya nanti akan berdampak ya Pak ya secara langsung pada proses pemilu maupun pada proses demokrasi kita ya Pak. Tentunya nanti ini tidak bisa kita kerjakan sendiri juga oleh KPU dan juga
kita akan melibatkan banyak pihak. Termasuk kita siap dilibatkan. Betul, Siap dilibatkan untuk pemutakhiran data pemilih ini ya Pak ya, sejak dini ya Pak. Dan kemudian ada juga yang ketiga tadi adalah melaksanakan pendidikan pemilih dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Nah Pak, mungkin 3 hal ini ya Pak ya, untuk rencana ke depan terkait dengan program-program ini tadi, utamanya untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih ya Pak, sesuai divisi Pak Ansori ini, apa yang sudah ada dalam benak Pak Ansori untuk ini nanti setelah tahapan ini untuk terkait sosialisasi dan juga Kalau programnya kan pendidikan pemilih, terkait metode dan teknisnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya ya sama Mbak Nay sama Mbak Pita seperti kita saat ini podcast ya Pak. memberikan informasi-informasi tentang bagaimana berpolitik secara luas ya, bagaimana tidak hanya memilih pemimpin tapi mengawal pemimpin yang terpilih, kan? Dan ini nanti kita di podcast ini tidak hanya kita isi sendiri Mbak, jadi insya Allah kita akan banyak melibatkan atau ada teman pemilih atau bagian dari masyarakat pemilih yang punya ide-ide Klaten ke depan atau pengen memberikan masukan terhadap Klaten. Klaten pengennya menurut guru begini, menurut siswa begini, menurut seniman begini. Nanti kita fasilitasi melalui podcast kita. Itu salah satu. Yang kedua, media sosial tetap kita aktifkan, yang informatif dan sekarang harus lebih edukatif gitu kan. Baik ya semua medsos termasuk website kita. Terus yang ketiga, kita nanti akan insya Allah akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama karena ini program pendidikan pemilih, kita akan menjalin kerjasama dengan dinas terkait, misalnya dinas pendidikan atau mungkin dinas kebudayaan, yang sasaran utamanya tidak bermaksud mengabaikan yang lain, adalah justru calon pemilih dan pemilih pemula. Karena ini yang perlu kita siapkan. Kenapa kita lebih berkonsentrasi ke calon pemilih dan pemilih pemula tadi, kita menyiapkan pemilih yang sadar. Terus kemudian kita juga tahu bahwa secara persentase kan sekarang hampir 56 pemilih di Klaten kan generasi apa istilahnya, Gen Z, milenial itu kan. Artinya mereka secara pengalaman kepemiluan masih minim, bahkan belum ada. Terus kemudian daya kritis mereka masih tinggi. Terus kemudian daya serap mereka juga masih luas. Nah ini kalau kita isi atau kita berikan edukasi yang baik tentang politik dan kepemiluan, insya Allah tidak lama lah Klaten akan mengunduh hal-hal baik, kira-kira begitu. Nah ini KPU bisa. Nah, paling tidak 3 itu Mbak kita nanti bisa siapkan. Satu, tetap melalui podcast, melalui media, terus kemudian juga kita akan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui tadi program-program. Kita siap turun langsung, siap didatangi. Kita juga punya Gria Pintar Pemilu yang di situ menyediakan informasi, menyediakan data-data pemiluan yang mungkin masyarakat atau khususnya anak-anak siswa, pelaku politik lah ya, pasti butuh lah ya, kita menyediakan hal itu dan tersedia. Rumah Pintar Pemilu Rumah Pintar Pemilu. Berarti kan nanti termasuk juga di situ banyak data ya Pak ya. Leres, bisa untuk mahasiswa yang mungkin bisa mahasiswa buat penelitian gitu kan. Seperti itu ya Pak ya. Atau mungkin ada yang pengen tahu tentang kepemiluan, semuanya ada di sana ya. Leres. Kita juga membuka diskusi di sana juga, teman pemilih, bagi teman pemilih yang mau datang ke Gria Pintar Pemilu bisa nanti mengajukan bersurat seperti itu ya Pak ya. Bersurat atau DM ke medsos juga bisa. Kalau memang kalau teknisnya nanti mudah lah, insya Allah kita permudah. Ingin ngobrol dengan ketua KPU atau dengan anggota KPU, semuanya kita siap ya Bang ya. Siap banget nih. Kalau Mbak Pita siap juga. Berbagi ilmu kepemiluan seperti itu kan ya Pak. Nah menarik kan teman pemilih ini, mungkin bisa menyaksikan dinamis episode selanjutnya nanti kalau kita akan istilahnya menghadirkan berbagai kalangan ya Pak ya. Insya Allah kita akan menghadirkan berbagai kalangan biar kita sama-sama memotret
Klaten lebih baik ke depan lah, kira-kira gitu Dari nanti. berbagai sisi ya Pak ya. Jadi berbagai Nah, sisi. demikian apakah sudah terjawab teman pemilih? Jadi yang Iya. dilakukan KPU di luar tahapan ternyata juga Iya. ada yang kita lakukan Ada gitu ya dan Pak ya. sebetulnya banyak, cuman Banyak. karena tingkat keterlibatannya tidak seperti tahapan, terus kemudian intensitas secara waktu, terus kemudian secara program, secara inisiasi tahapan itu kan tidak seperti ketika kita pada tahapan-tahapan pemilu yang ya hampir setiap hari teman-teman KPU itu di seluruhnya baik komisioner, sekretariat itu kalau nggak ke kecamatan, ke desa, ke kelompok masyarakat, sehingga seolah-olah KPU kerjanya betul-betul tanpa jeda. Nah, begitu tanpa tahapan pada ngapain kalian kan kira-kira. Iya. Itu tadi jawabannya. Oke, baik Pak Ansori. Nah, Iya. teman pemilih, demikian perbincangan kita bersama Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM, Pak Ansori. Semoga dialog kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten dan juga kunjungi laman website kami di https kap-klaten.kpu.go.id untuk mengetahui kabar dan juga topik terbaru seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.